channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kembar Sedarah. Cerita ini masih tergolong cerita horor klasik tentang anak kembar yang jiwanya tertukar setelah salah satu dari mereka meninggal. Temanggung, Jawa Tengah, pertengahan Mei 1984. Mungkin bagi pasangan petani, sebut saja namanya Pak Kabul dan Bu Sumiati, tahun ini adalah tahun yang sangat mengembirakan, karena setelah penantian selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya mereka dikaruniai 2 anak laki-laki kembar identik yang sehat. Anak itu adalah sebut saja Pungkas dan Rampak. Meski hanya petani, Pak Kabul dan Bu Sumiati ini tergolong petani yang cukup mapan dan terhormat kala itu. Sawahnya luas dan ada di mana-mana. Wajar saja karena selain ulet, mereka sama-sama berasal dari keluarga priai yang tentunya mempunyai banyak warisan dari leluhurnya. Kelahiran si kembar Pungkas dan Rampak ini tentunya disambut dengan penuh sukacita oleh Pak Kabul. Terbukti saat si kembar puputan atau terlepasnya tali pusar, Pak Kabul mengadakan selamatan dengan pertunjukan wayang kulit. Karena biaya pertunjukan wayang ini terbilang mahal, Pak Kabul sempat dinilai berlebihan oleh keluarga besarnya. Tapi bagi Pak Kabul, pertunjukan wayang kulit ini adalah wujud bersyukurnya beliau atas kelahirannya si kembar. Karena sebelumnya Pak Kabul dan Bu Sumiati juga sempat putus asa karena tidak kunjung mempunyai momongan. Tentunya bagi keluarga Pak Kabul, kelahiran si kembar ini adalah kebahagiaan berlipat ganda yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tahun demi tahun berlalu, mereka pun hidup layaknya keluarga pada umumnya. Si kembar Pungkas dan Rampak pun tumbuh semakin besar. Mereka ini bisa dibilang sangat identik, karena dari segi fisik mereka terlalu mirip, sampai terkadang orang-orang di sekitarnya sulit membedakan antara mana yang Rampak dan mana yang Pungkas. Tapi kalau dicerita sebenarnya mereka berdua tentu ada pembedanya. Yang mencolok tentu ada pada sifatnya. Si Rampak cenderung lebih aktif, usil dan sedikit nakal. Beda halnya dengan Pungkas yang kalem, pendiam, namun logat bicaranya agak cadel. Pungkas dan Rampak ini adalah si kembar yang tidak terpisahkan. Di mana ada si Pungkas, pasti di situ ada si Rampak. Bahkan ajaibnya, bila salah satu dari mereka sakit, misal demam atau masuk angin dan lain-lain, pasti satunya juga ikut sakit. Bertahun berlalu, Pungkas dan Rampak pun bersekolah seperti anak pada umumnya. Mereka berada di kelas dan sekolah yang sama. Semakin bertambah umur, perbedaan mereka semakin mencolok. Pungkas yang pintar di sekolah namun penakut dan sering dibully, dan Rampak yang kurang dalam akademinya namun pemberanian dan suka berkelahi. Pernah di suatu kesempatan waktu itu kelas 3 sampai 4 SD, Rampak menghajar kakak kelasnya. Setelah si Pungkas mengadu kalau dia baru saja dipalak oleh kakak kelasnya itu. Perkelahiannya cukup brutal untuk seukuran anak SD.
Memang si Rampak menang, tapi orang tua Rampak dan Pungkas harus dipanggil ke sekolah karena kakak kelas yang diajarnya terluka cukup parah sampai harus mendapatkan jahitan di kepalanya setelah dipopor dengan batu oleh Rampak. Meski kasar dan suka berkelahi, Rampak bukanlah pembuat onar. Dia hanya akan bertindak bila ada yang memulai atau ada yang menyentuh saudaranya. Bahkan yang harusnya lebih kuat justru Rampaklah yang selalu mengalah dengan Pungkas, misalnya soal mainan atau yang lainnya. Sehingga tidak seperti saudara sedarah pada umumnya, Rampak dan Pungkas tidak pernah sekalipun berantem. Mereka berdua sangat akur. Untuk urusan makan saja mereka akan saling menunggu, terutama dengan si Pungkas yang tidak mau makan bila saudaranya belum duduk bersama di meja makannya. Singkat cerita, setelah bertahun berlalu, tepatnya di tahun 1994, saat Rampak dan Pungkas menginjak umur 10 tahun, terjadi satu kejadian yang akan merubah keluarga ini selamanya. Kejadian ini cukup tragis dan sangat mengejutkan. Waktu itu bulan puasa, tepatnya 3 hari sebelum lebaran. Seperti biasanya, anak-anak akan dibelikan baju baru. Waktu itu Pungkas dan Rampak diajak oleh Pak Kabul, ayahnya, ke pasar untuk membeli baju. Dengan dibonceng 3, mereka hendak berangkat ke pasar. Ibu Sumiati, istri Pak Kabul, sempat tidak setuju bila Rampak dan Pungkas ikut ke pasar karena hari itu langit terlihat sangat mendung. Tapi karena si kembar terus merengek, akhirnya mereka pun dibolehkan ikut ke pasar, sementara ibunya menunggu di rumah sendiri. Entah kenapa saat itu Bu Sumiati seakan mempunyai firasat yang tidak enak, tapi dia tidak tahu apa itu. Dengan gelisah dia pun menunggu di rumahnya. Sementara di pasar, Rampak dan Pungkas tampak riang memilih baju barunya. Setelah mendapatkan baju yang diinginkan, mereka pun pulang. Di separuh perjalanan terjadi hujan yang sangat begitu lebat. Pak Kabul sempat menepi dan memakai jas hujan. Tapi saat ingin melanjutkan perjalanan, Pak Kabul sempat urung karena hujannya sangat lebat waktu itu. Tapi si kembar terus saja merengek meminta pulang. Pak Kabul pun kembali melanjutkan perjalanannya. Posisinya Pungkas di tengah dan Rampak di paling belakang. Pak Kabul mengendarai motor dengan agak lambat karena derasnya hujan kala itu cukup menghambat penglihatan Pak Kabul. Tapi sekira setengah kilometer kemudian hal tragis terjadi. Satu pohon mahoni tumbang tepat di saat mereka melintas. Naasnya bagian dari pohon itu ambruk mengenai bagian belakang motor yang mereka naiki. Motor pun sempat standing dan oleng sampai mereka bertiga terjatuh. Tapi di sini Rampak tidak selamat karena sebagian dari pohon yang ambruk itu ternyata mengenai kepala bagian belakang dan tengguk Rampak. Belakang motornya tampak ringsek. Pungkas menangis, Pak Kabul juga tidak mendapatkan luka yang cukup berarti. Tapi di antara derasnya hujan, Pak Kabul melihat Rampak yang tertelungkap di tengah jalanan. Terlihat darah segar keluar dari telinga Rampak. Dengan panik, Pak Kabul segera menghampirinya. Namun saat akan menggendongnya, Pak Kabul seketika menangis. Melihat bagian dari leher si Rampak sudah terkulai ke belakang. Nampaknya leher Rampak patah. Dengan histeris, Pak Kabul berteriak meminta pertolongan sembari memeluk Rampak yang sudah tidak bernafas lagi. Pungkas yang melihat keadaan saudaranya seketika ikut menangis histeris.
Tangisan mereka berdua memecah bisingnya hujan kala itu, hingga akhirnya warga sekitar mulai berdatangan. Pak Kabul dan Pungkas dipapah menuju rumah terdekat, sementara sebagian warga berhujan-hujanan memayungi jasad si rampak, menunggu petugas evakuasi datang. Pak Kabul sempat pingsan beberapa kali saat menyadari bahwa rampak tidak tertolong. Sementara Pungkas di sini tidak henti-hentinya menangis, hingga akhirnya beberapa saat kemudian kabar duka ini sampai ke telinga Ibu Sumiati. Kabar ini tentunya sangat mengagetkan. Dengan tergopoh-gopoh Ibu Sumiati datang ke lokasi. Diantar oleh tetangganya, beliau awalnya tidak tahu bila rampak sudah tertolong. Sampai akhirnya Bu Sumiati melihat sendiri jasad rampak anaknya di tengah jalan. Bu Sumiati langsung histeris dan pingsan, sementara Pungkas sudah berhenti menangis, tapi dia terlihat diam dan kosong, seakan bingung mencerna tentang apa yang baru terjadi. Singkat cerita, akhirnya jasad rampak dibawa pulang untuk dimakamkan. Tentunya kepergian rampak ini membawa duka yang cukup dalam di keluarga Pak Kabul, terutama untuk si Pungkas. Dari proses disolatkan sampai akan dikuburkan, Pungkas kembali histeris dan menangis, menangisi saudara sekaligus sahabatnya itu. Tidak henti-hentinya Pungkas ingin memeluk tubuh saudaranya yang sudah dikafani itu. "Kalau kamu mati, terus aku sama siapa? Jangan mati, rampak." Dengan terisak, Pungkas berkata seperti itu di depan jasad rampak. Tangisannya begitu jujur sampai kerabat dan tetangganya ikut menangis melihat kesedihannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Selepas proses tahlilan, terlihat Pungkas yang sedang bermain gasing bambu di teras depan rumahnya. Tatapannya sayu memendam kesedihan. Mas Kohar, sepupu Pungkas sekaligus narasumber dari cerita ini, mendekati Pungkas yang sedang bermain gangsing di depan rumahnya. Pilu sekali terlihat sepasang sandal jepit bertuliskan rampak di depan putaran gangsing bambu yang bersiul. Di situ Pungkas jongkok melamun mengamati putaran laju gangsing itu, seolah-olah dia tengah bermain dengan saudara kembarnya. Di sini Mas Kohar tidak bisa membendung air matanya. Dia langsung berlari ke depan tungku perapian di dapur dan ia menangis. Pak Kabul yang melihat Mas Kohar masuk sambil menangis sontak ingin tahu apa yang terjadi. Pak Kabul pun keluar ke teras depan rumahnya, melihat Pungkas yang bermain gangsing di depan sandal yang bertuliskan rampak. Beliau langsung menangis bak anak kecil sambil memeluk si Pungkas. "Yang kuat ya nak." Pak Kabul mencoba mengatakan kata-kata yang saat itu masih mustahil diterapkan pada dirinya sendiri itu. Pungkas pun hanya terdiam, tidak menangis, namun tatapannya kosong. Lalu kemudian Pungkas pun digendong dan dibawa masuk ke dalam rumah oleh Pak Kabul. Hari pun berlalu, sudah hampir 40 hari setelah kepergian rampak. Si Pungkas kini mulai bersekolah. Sejak meninggalnya rampak, dia kini menjadi anak yang pemurung dan lebih pendiam. Tampaknya dia masih berkabung atas meninggalnya rampak. Dan ada satu kejadian janggal kali ini dialami oleh Bu Sumiati. Waktu itu sekitar jam 10 pagi. Pungkas sedang bersekolah dan Pak Kabul sedang tidak ada di rumah. Bu Sumiati tengah menyapu ruangan di rumahnya. Sesekali dia menghela nafas panjang ketika membereskan barang milik anak-anaknya. Nampaknya masih berkabung belum selesai juga bagi Bu Sumiati.
Usai menyapu ruangannya, Bu Sumiati duduk di ruang tamu. Dipandanginya foto Pungkas dan Rampak saat balita yang tertempel di tembok ruangan itu. Nampak lucu sekali. Tidak terasa air mata Bu Sumiati menetes, mengingat kembali satu putranya Rampak yang sudah tiada. Sambil memukul-mukul dadanya, Bu Sumiati mencoba menguatkan hatinya. Tapi seketika momen itu terpecahkan oleh suatu suara. Bu Sumiati mencermati suara itu, yang ternyata berasal dari kamar Pungkas dan Rampak. Suara siulan gangsing bambu. Beliau sangat tidak asing dengan suara ini karena itu adalah mainan yang disenangi anaknya. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang memainkan gangsing itu? Sedangkan Pungkas masih berada di sekolah, Bu Sumiati mulai berpikir yang tidak-tidak. Apakah ini adalah Rampak? Bu Sumiati bertanya dalam hati. Dengan sedikit keraguan dan secuil keberanian, beliau mendekati sumber suara itu. Dengan perlahan dia membuka kamar anaknya itu. Suara siul gangsing masih terdengar nyaring dan jelas. Dan setelah kamar dibuka, benar saja ada gangsing yang sedang berputar di lantainya. Bu Sumiati tercengang melihat itu. Seiring pergerakan gangsing yang kian melandai dan berhenti, dipungutlah gangsing itu oleh Bu Sumiati. Seketika tubuhnya gemetar. Air matanya tidak bisa terbendung lagi ketika melihat nama Rampak tertulis di pinggiran gangsing bambu itu. Bu Sumiati menangis bersimpuh di lantai kamar anaknya. Hingga beberapa saat kemudian Pak Kabul datang. Melihat istrinya menangis, Pak Kabul langsung menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Bu Sumiati pun menceritakan semuanya. Pak Kabul sebenarnya di sini agak ragu dengan cerita istrinya, tapi dia mencoba bijak dan menenangkan. Sudah toh Bu, yang sabar, kita harus ikhlas, jangan sampai Pungkas tahu, kasihan. Begitu kata Pak Kabul mencoba menenangkan istrinya. Tidak berselang lama, Pungkas pun pulang dari sekolah. Dengan muka lesu, dia langsung masuk ke kamar tanpa menyapa bapak dan ibunya yang saat itu tengah duduk di ruang tamu. Dari luar, Bu Sumiati menawari Pungkas untuk makan siang, tapi nampaknya siang itu Pungkas sedang tidak mau diganggu. Hingga sore hari menjelang barulah Pungkas keluar dari kamarnya dan makan. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sangat mengerti perasaan Pungkas akhir-akhir ini, sehingga mereka memutuskan untuk tidak banyak memberi nasihat sementara ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekira pukul 1 dini hari, suara gangsing itu kembali terdengar. Bu Sumiati yang pertama terbangun segera membangunkan Pak Kabul. "Pak, dengar tidak?" tanya Bu Sumiati dengan berbisik. "Iya Bu," jawab Pak Kabul. Pak Kabul yang ingin segera memeriksanya sempat ditahan oleh istrinya. Namun akhirnya mereka berdualah yang memeriksa. Sampai di kamar Pungkas, Pak Kabul langsung membuka pintu. Di situ terlihat Pungkas sedang bermain gangsing. Dengan lembut Pak Kabul berkata, "Kok belum tidur toh nak? Apa tidak ngantuk?" tanya Pak Kabul. "Tidak," jawab Pungkas. Namun satu kata ini seketika membuat Pak Kabul dan istrinya tercengang. Karena saat Pungkas mengatakan kata tidak, ini dia mengucapkan dengan lantang. Padahal biasanya Pungkas ini logat bicaranya agak cadel. Untuk meyakinkan, Pak Kabul kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Dan Pungkas kembali menjawab dengan nada yang lebih meninggi. Tidak, aku tidak mau tidur."
Dengan lebih banyak kata ini tentunya membuat Pak Kabul dan istrinya semakin kaget. Logat bicara Pungkas ini benar-benar mirip rampak. Selain tidak cadel, Pungkas tidak biasanya berbicara tinggi dengan orang tuanya. Hanya rampaklah yang mempunyai perangai seperti ini. Bu Sumiati yang terbata kini mencoba berbicara. "Pungkas, ayo tidur, sudah malam," dengan nada sedikit membentak. Dan Pungkas pun menjawab, "Pungkas sudah tidur, Mak," sambil jari mengarahkan jari telunjuknya ke arah tempat tidur. "Ini rampak, Mak," sembari menoleh ke arah Pak Kabul dan Bu Sumiati. Terlihat kantong matanya yang menghitam dan terucap kata lagi, "Ini rampak, Mak." Kemudian tubuh Pungkas terkulai lemas di lantai. Dengan menahan air mata, Pak Kabul menggendong tubuh Pungkas ke tempat tidurnya. Perasaannya masih bingung apakah tadi itu benar-benar rampak. Dan bersambung, jadi sebenarnya siapakah yang dibopong ke tempat tidurnya oleh Pak Kabul? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.